kita bisa sekarang menyembah Tuhan karena kita sudah percaya kepada Yesus. Betapa luar biasanya kasih Yesus bagi kita. Supaya dalam kita menyembah Tuhan, kita tidak melupakan pengorbanan darah Yesus. Ibrani 9, saya ulangi sekali lagi ayat 22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sama-sama. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Firman Tuhan berkata semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena ada darahnya domba Allah. Makanya kita harus meninggikan Yesus. Makanya kita harus mencintai Tuhan Yesus. Makanya kita harus menyembah Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa membayar dosa. Dia adalah sang pencipta yang telah menjelma menjadi manusia supaya darahnya dicurahkan. Makanya dia tidak melarikan diri ketika dia ditangkap di tangan Getsemane. Dia menyerahkannya supaya darahnya menyucikan dosamu dan dosaku. Kalau dia tidak menyerahkan diri, tak satu pun kita bisa memanggil Allah menjadi Bapa. Tak satu pun. Kita semua pasti dibinasakan. Kita semua pasti dihukum. Karena tidak akan ada yang bisa kita berikan kepada Allah membayar dosa kita. Kalau darah kita dicurahkan, darah kita sudah darah yang berdosa. Yang wajar aja masuk neraka. Karena Yesus adalah manusia 100% dan 100% Allah. Kematian Yesus benar-benar menanggung hukuman dari semua manusia. Dengar baik-baik. Setan sangat membenci pemberitaan tentang darah Yesus. Maka kematian Tuhan Yesus, dia tahu jelas dengan darah Yesus, setan tidak punya hak bagi orang yang percaya. Oleh darah Yesus, saudara dan saya dibebaskan. Berikan tepuk tangan yang meriah dong. Yes. Saudaraku, jangan pernah melupakan itu. Jangan pernah tidak menggunakan darah Yesus dengan iman. Waktu engkau mau menyembah Tuhan, ucapkan syukur buat darah Yesus. Muliakan darah Yesus. Darah Yesus itu hidup. Karena dikatakan tadi Imamat 17 ayat 11, di mana darah adalah nyawa. Di dalam darah ada nyawa, ada kehidupan. Kalau seseorang darahnya sudah tercurah semua, terbuang semua, dia pasti mati. Di dalam darah Yesus ada kehidupan Tuhan Yesus. Makanya darah Yesus itu sangat ajaib, sangat luar biasa. Makanya darah Yesus bisa membawa kita sampai di hadirat Allah. Yes. Maka di Ibrani 10 semalam ayat 19 dikatakan, oleh darah Yesus kita penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Allah. Sebab Allah telah membuka tabir, yaitu dirinya sendiri. Yesus telah membuka pintu sorga bagi umatnya oleh darahnya sendiri. Kita tidak cukup hanya mengetahui tentang darah Yesus, tapi kita harus menggunakan darah Yesus dengan iman setiap hari. Karena itu yang difirmankan Tuhan. Saudaraku, dengan hebat, Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan korban, persembahan kepada Allah. Ini manusia yang mula-mula. Kain dan Habel, mereka rindu bersekutu dengan Allah. Tapi Alkitab berkata, persembahan Kain ditolak Tuhan. Tapi persembahan Habel dikenang Tuhan karena dipersembahkan melalui iman. Ibrani 11 ayat 4 kita baca. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan dalam itu ia memperoleh kesaksian kepadanya. Kita sudah belajar, iman timbul. Berarti saya percaya, saya yakin Kain pun sudah mendengar firman Tuhan. Habel pun mendengar firman Tuhan. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka menyelimuti diri mereka dengan daun pohon ara. Tapi Tuhan menggantinya dengan kulit domba. Saya percaya saat itu Tuhan sudah berbicara bahwa darah harus ditumpahkan kalau dosa mau diampuni. Makanya Habel persembahannya diterima Bapa di sorga karena menumpahkan darah domba. Ada amin? Yes. Sebagaimana saudara orang Israel bebas dari perbudakan Mesir, ya. Ketika Tuhan menyuruh menyembelih domba, menaruhkan darah domba di ambang pintu dan di ambang jendela, Tuhan berfirman begini, malam ini aku akan melewati Mesir dan aku akan membunuh setiap anak sulung dari manusia maupun binatang. Tapi di mana ada darah,
aku akan lewat. Di situ tidak akan ada kemusnahan. Dengar baik-baik. Itu adalah lambang darah Yesus. Kalau lambang darah Yesus sekalipun sangat berguna, lebih-lebih darah Yesus yang sesungguhnya. Amin. Yes. Darah Yesus melindungi dari kebinasaan. Saya baca saudaraku bukunya Kenneth Hagin, dia berkata, kalau seseorang merindukan Roh Kudus, mau menyembah Tuhan, kita tidak akan bisa menyembah Tuhan jika Roh Kudus tidak memenuhkan kita, jika Roh Kudus tidak menolong kita. Yes. Kalau orang mau rindukan tanpa Roh Kudus tidak bisa. Dan Kenneth Hagin bilang begini, rahasianya sangat mudah dikatakan. Jika seseorang menyadari betapa luar biasanya darah Yesus itu, dia menggunakan darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus yang kudus, darah Yesus. Semua orang yang menyebutkan darah Yesus pasti dipenuhi Roh Kudus, pasti dipenuhi Roh Kudus. Karena di mana darah Yesus ditinggikan, di situ hadirat Allah nyata. Di situ dosa dikalahkan, di situ setan dikalahkan, di situ kuasa gelap dikalahkan. Bagaimana cara menggunakan Yesus? Darah Yesus itu kita harus ambil lewat iman. Halo? Saya tahu darah Yesus dalam kehidupanku. Saya tahu darah Yesus dalam keluargaku. Saya tahu darah Yesus dalam pekerjaanku ini. Sama seperti itulah menggunakan darah Yesus, tapi dalam iman. Dengan penuh pengertian, pengagungan, kekaguman akan Tuhan. Di mana ada darah Yesus, di situ Yesus hadir. Yesus hadir, kuasanya hadir, rohnya hadir, berkatnya hadir, pertolongannya hadir, mujizatnya hadir, keselamatannya hadir. Yes. Saudara kita semua sama, kita berkata semua manusia sama, menanggung penderitaan yang sama. Ada kalanya saudara kita menyembah itu kali kita, tapi sulit. Ada kalanya kita rindu kali meninggikan Tuhan, tapi tidak bisa masuk menyanyi, tidak bisa. Jangan takut, jangan cemas, jangan putus asa. Ada darah Yesus yang sanggup menghancurkan, yang sanggup membinasakan kuasa setan. Darah Yesus itu bagaikan antivirus dosa. Karena di mana ada dosa, di situ virus setan masuk. Segala penyakit datang, persoalan datang, kalau dosa ada. Tapi ditaruh darah Yesus, ditaruh roh kehidupan, virus setan, virus dosa mati. Makanya kematian tidak bisa menyentuh anak sulung orang Israel. Halo. Halo. Betapa pentingnya saya dan saudara menggunakan darah Yesus setiap hari. Minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan dari Gembala. Ya. Oh, kita harus penyembah yang sejati. Itu kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Tapi Tuhan bicara kepada saya, sampaikan guna darah Yesus, supaya saudara dan saya tertolong. Karena hanya desinfektan darah Yesus yang bisa menghancurkan kekuatan setan, kekuatan dosa, kekuatan kali yang menghalangi kita menghampiri tata Allah. Kalau banyak pelayanan kami, saudara, kalau ada orang yang dirasuk setan, kita ucapkan aja darah Yesus, dia pasti begini. Dia pasti takut dan lari. Bahkan sepanjang zaman setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, setan sangat berusaha menutup-nutupi, menghalangi manusia untuk tidak mempercayai kematian Yesus. Kenapa? Karena darah yang sangat berharga, yang sanggup menebus dosa kita, dengan ditumpahkan Tuhan Yesus untuk menebus hidup kita, untuk membeli hidup kita. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20, sama-sama kita baca. 1, 2. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari tubuh yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan yaitu sama darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Ayat 20. Ia telah, tapi karena kamu, dia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oh, ini luar biasa. Yesus luar biasa, yang rela mengorbankan nyawanya bagi kita. Allah sudah merencanakannya itu sejak sebelum dunia diciptakan. Sudah dirancang bahwa darah Yesus itu harus dicurahkan. Ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia berkata kepada Thomas, Thomas, taruh tanganmu ke lubang batu ini. Jangan tidak percaya lagi. Kenapa? Yesus sudah membawa darah yang mahal, darah penebusan,
bagi umat manusia. Jadi kita bisa menyentuh langsung Allah yang hidup karena darahnya yang luar biasa. Saudaraku, kalau ada anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita, dalam rumah tangga kita dari diganggu setan, saudaraku, gunakan darah Yesus dengan iman. Karena kalau engkau menggunakan darah Yesus, setan tidak mampu. Dan sekali lagi, setan tidak akan mampu, tidak akan berhasil. Karena di mana ada darah Yesus, di situ Yesus hadir. Yesus hadir, kehidupan Yesus hadir, kuasa Yesus hadir, kuasa Roh Kudus hadir, kuasa Tuhan yang besar hadir. Untuk melindungi darah Yesus itu memang memisahkan hidup kita dari dosa. Ingat ya, setelah kita menggunakan darah Yesus, maka tidak hidup. Ya, engkau harus sadar bahwa kita sudah dipisahkan dari dunia ini, dari cara hidup dunia. Semakin sering menggunakan darah Yesus, engkau akan menyadari yang tadinya engkau anggap itu biasa. Setelah engkau menggunakan darah itu tiap hari, engkau akan diterangi mata rohani itu. Engkau jangan sentuh itu. Betul. Yes. Yes. Roh Kudus akan memutuskan hidup kita. Halo. Roh Kudus akan memutuskan kita. Di mana darah Yesus dikumandangkan, engkau akan tahu. Engkau jalan hidupmu itu masih dikenan Tuhan. Yes. Karena yang memutuskan kita itu Roh Kudus. Halo. Yes. Yang membuat kita kudus bukan kuat daga kita, tapi kehadiran hidupnya Yesus dalam hidup kita. Hadiratnya begitu kuat menyinari kegelapan dalam hidup kita. Yes. Sehingga kita semakin hari menjadi semakin seperti Yesus. Inilah yang membuat Henokh dan Nuh, Abraham hidup bergaul dengan Allah. Karena semakin intim kepada Tuhan, semakin nikmat, saudaraku, kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Kalau kita tidak intim, itu karena ada sampah-sampah dosa yang membuat sinyal rohani itu terhalang, masih dihalangi. Kalau sudah nikmat, saudaraku, wow. Saudaraku, apa yang tidak terpikirkan dalam pikiran ini, dibisikkan Roh Kudus ke dalam hati kita, itu memberikan mujizat. Saudara, ini yang kalian lakukan dalam hidup ini, menjaga kekudusan ini, menjaga persekutuan dengan Tuhan. Sakit menyembah. Oh Jesus, kucinta Kau Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih. Semakin kita menikmati hadirat Tuhan, semakin sinar kemuliaan itu menyinari hidup kita, semakin jijik kita akan dosa. Maka kita bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang tidak. Saat kita tahu itu kehendak Allah, kita pegang itu kehendak Allah, kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah, semua pasti bisa, semua pasti jadi sesuai dengan kehendak Allah. Berikan tepuk tangan dan lisan. Itulah sebabnya kita menjadi penyembah yang sejati. Kalau Bapa dipuaskan lewat penyembahan kita, ada banyak hal yang perlu kita naikkan penyembahan pujian kepada Tuhan setiap hari. Kita bisa bangun pagi, oh Tuhan, terima kasih aku masih hidup. Terima kasih buat hidupnya Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih tubuhku sehat. Terima kasih hari ini aku bisa bekerja. Dan lain sebagainya. Kita berada di zaman akhir. Ya? Percaya atau tidak, Tuhan akan segera datang. Percaya atau tidak. Ya? Tapi biarlah kita menjadi seperti itu. Amin. Orang-orang yang dipersiapkan. Ya? Biarlah kita menjadi penyembah yang sejati. Bangun pagi-pagi sembah Tuhan. Mau tidur sembah Tuhan. Dalam hidup puji Tuhan. Minggu lalu Ibu Gembala sudah menyampaikan tentang Ayub. Dengan telanjang aku datang dalam rahim ibuku. Dengan telanjang pula aku akan pergi ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Amin. Ayub dipulihkan Tuhan. Ya, luar biasa. Ya, anaknya mati, digantikan Tuhan. Ya, hartanya habis, digantikan Tuhan 2 kali lipat. Dikembalikan Tuhan 2 kali lipat. Kenapa? Ayub menjadi penyembah yang benar di mata Tuhan. Mau saudara? Marilah kita menjadi penyembah sejati, pendoa syafaat yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan, kita perhatikan firman Tuhan.